Ustadz Joseph Albert Mikael. Dan, Ya, Shalom Bang Edis. Shalom, Ustadz Albert, silakan. Oke, sebentar ya, saya open cam bentar. Ya, Oke, bentar. Sorry, saya izin pakai green screen juga ya, Bang Edis ya. salah, santai saja. Kita diskusi kok. Oke. Oke. Bentar Oke. ya. Oke. Sorry ya, Eh, Bang Edis, saya izin pakai gini ya. Oke. Percaya Tritunggal atau enggak, Bang? Ya, saya percaya Allah Tritunggal. Masuk surga. Surga. Oke. Oke. Jadi saya Ya. mau tanya dulu nih, Bang. Saya ini kan berapologetika ya di media sosial. Saya ini sebenarnya ingin memberitakan Injil yang sederhana aja sih, begitu. Apa sih Injil sederhana yang saya maksud? Injil sederhana yang saya maksud adalah memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, seperti pesan bahwa Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Terus ada yang bilang engkau adalah Elia, engkau adalah nabi ini. Nah, menurut Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Artinya Tuhan Yesus berpesan untuk mengetahui bahwa dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan, juru selamat umat manusia. Nah, itu yang saya sampaikan, supaya semua manusia menerima dia, menjadikan Yesus sebagai pimpinannya, sebagai junjungannya, sebagai sosok yang kita harus taat, takluk, tunduk kepadanya, sehingga kita mengikuti teladannya. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang seperti itu, saya nggak memberitakan Trinitas, saya nggak memberitakan Duinatur, saya nggak memberitakan Hypostasis Union, saya nggak memberitakan hal-hal yang heboh-heboh yang master-master teologi itu, apakah itu pemberitaan saya itu Injil yang sesat? Nah, silakan. Silakan. Oke, baik. Thank you ya, Bang Edis, sebelumnya sudah dinaikkan. Sorry, teman-teman semuanya juga shalom. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Sebenarnya pewartaan apapun itu caranya baik, Bang Edis. Betul, Mirong, jangan salah paham dengan saya. Kita sebagai sesama pengikut Kristus, kalau memang betul kita pengikut Kristus, kita saling menegur. Karena memang ada tertulis ya kan. Kita punya moto, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang berpura-pura. Nah begini Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis memberitakan Yesus, tapi Bang Edis mungkin tadi pertanyaannya ketika tidak memberitakan Tritunggal, tidak memberitakan hal-hal yang mainstream atau yang tidak diberitakan oleh teman-teman apologet lainnya, kemudian ada yang ngecap atau ngejudge sesat atau semacamnya. Begini Bang Edis, ini pendapat saya pribadi ya. This is from my opinion aja, honest opinion. Begini, Bang Edis, kita sama-sama manusia saling mengkoreksi satu sama lain. Bang Edis adalah public figure yang sudah dinotis oleh banyak orang. Saya tidak kemudian menjilat atau gimana, tapi memang saya akui banyak yang nonton Bang Edis. Cuma Bang Edis kan pasti tahu, konsekuensi ketika kita tampil di depan publik adalah banyak mata yang melihat kita, banyak telinga yang mendengar kita, dan banyak juga isi kepala yang berbeda-beda berusaha untuk memahami kita. Betul nggak Bang Edis? Oke, betul. Nah, dari cara yang seperti Bang Edis lakukan, Bang Edis jangan berekspektasi bahwa semua orang itu akan memahami Bang Edis. Ya kan pasti Bang Edis sudah paham lah. Maka banyak orang yang nantinya salah paham, banyak orang yang nantinya akan tidak paham bahkan dan seterusnya. Nah, begini, saya langsung masuk ke intinya. Ketika berbicara mengenai Tritunggal, ketika berbicara mengenai Duinatur, seperti yang Bang Edis dari tadi mention, itu salah satu basic Bang Edis, ya kan? Mohon izin sebelumnya. Ini kan basic kita sebagai orang Kristen. Saya percaya Bang Edis itu seorang pengikut Kristus yang tangguh. Oke? Kita semua ingin berapologetika, betul nggak Bang Edis? Kalau kita punya kesempatan masing-masing, kita punya lifestyle, kita punya style masing-masing. Bang Edis dengan style seperti ini, cara seperti ini, saya seperti ini, dan orang lain seperti ini. Itu kita cara masing-masing, kita nggak ngomongin cara. Tapi kita ngomongin tujuan. Orang Kristen punya basic
keimanan yang pertama adalah yang harus kita pegang satu dan utuh adalah kita percaya bahwa Allah itu Esa. Betul nggak Bang Edis? Nah, dalam keesaan Allah kita pahami bahwa dalam iman kekristenan, keesaan itu tidak berbicara seperti Islam. Nih, misal ada sidang masuk surga. Ada orang, dia nggak ngerti Tritunggal. Nggak tahu dia itu Tritunggal. Tetapi dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Dia membuat dirinya berbuat baik, betul nggak? Ya, meneladani sosok Kristus, meneladani Sang Mesias. Meneladani sosok Kristus dalam artian hukum kasih, betul kan? Meneladani Yesus karena Yesus kan menegaskan hukum kasih. Itu salah satu contoh aja, saya ambil contoh aja, betul nggak? Nah, oke, saya langsung jawab. Alkitab sendiri mengajarkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan apa? Biarlah hukum Taurat yang ada di dalam diri hati setiap manusia yang menjadi hakimnya, yang akan menjadi saksinya. Ada orang Kristen nih di abad 25, di abad 21 sekarang ini, tahun 2025. Dia mendengar, dia belajar Injil. Cuman dia nggak tahu itu masa bodoh Tritunggal, masa bodoh Duinatur, masa bodoh. Dia nggak tahu itu, dia nggak mau pusing itu. Yang jelas yang dia fokus, mata dia tertuju kepada Yesus supaya saya ingin hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Oke. Menurut Anda nih, ini misal kita bercanda-canda ini. Misalnya di sidang masuk surga, kira-kira dia masuk surga atau enggak? Oke, saya langsung jawab ya. Masalahnya, pengajaran Yesus itu tidak bersifat individualisme. Kekristenan bersifat kongregasion, jemaat, persekutuan orang percaya. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ orang-orang jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul. Pentingnya orang Kristen untuk tetap setia dalam pengajaran itu, Bang. Jadi kita kalau, misalkan tadi kan Abang sempat mention, Abang mau hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Injil. Abang buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ tertulis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Semua orang sudah dari zaman Yesus hidup, itu mengusahakan supaya mereka berpegang pada ajaran para rasul. Sampai dengan sekarang, kalau memang ada skenario, andai kata seperti yang Bang Edis katakan, maka saya bisa jamin, orang Kristen itu bukanlah yang mengikuti ajaran Yesus dan para rasul. Kenapa begini, Bang? Alkitab juga mencatat, Yakobus 2 ayat 19 contoh, Bang Edis boleh buka. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Namun setan, iblis pun tahu dan gemetar akan hal itu. Apa maknanya dalam Yakobus 2 ayat 19 jika ditulis demikian? Beriman saja, hanya percaya kepada pengetahuan kita saja berlandaskan aku percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti masuk surga. Kita tidak bisa menjamin, Bang. Kenapa? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab, di dalam perkataan Yesus sendiri. Di mana? Matius 7 ayat 21. Bang Edis, kesimpulannya saya belum dapat jawaban ini, Bang. Ya, jadi kesimpulannya tidak akan sesimpel dan sesederhana itu bagi orang Kristen untuk mendapatkan surga. Oke, jadi kalau dia hidup, dia berusaha untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, dia hidup dalam ketaatan, kesalehan ketaatan kepada Bapa di surga, seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup, berarti orang tersebut tidak diselamatkan karena dia nggak mengerti Tritunggal. Oke, begini saya jelaskan sekali lagi. Keselamatan tidak semudah itu. Iman dan perbuatan harus disertai dengan jalan beriringan. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, misalnya gini, saya beriman nih. Saya beriman bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, yang dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Kemudian saya meneladaninya. Iman saya itu, actionnya adalah, aksi daripada iman saya itu adalah, saya hidup seperti Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngerti Tritunggal, saya nggak ngerti Duinatur, saya nggak ngerti hipostasis union, saya nggak ngerti yang mumet-mumet, saya nggak ngerti. Kira-kira nih, di dalam sidang masuk surga, bercanda aja Bang ya, sidang masuk surga ya, jangan dianggap serius. Di dalam sidang masuk surga, kira-kira saya dicampakkan ke neraka atau gimana? Kira-kira? Simple, kalau dia nggak ngerti Tritunggal, hanya percaya Yesus, berarti dia tidak menjalankan diajarkan Yesus. Itu namanya antitesis, Bang. Abang membangun premis, dia percaya Yesus tapi tidak mengenal Tritunggal. Sementara Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 5 ayat 23 contohnya. Yesus berkata, barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia sudah tidak menghormati Bapa. Itu tentang Tritunggal. Perbedaan pribadi antara Yesus dan Bapa. Apakah ketika saya menganggap Yesus Sang Mesias, kemudian saya meneladani Tuhan Yesus, apakah itu tidak penghormatan kepada Tuhan Yesus? Nah, perhatikan.
ketika kita berbuat baik, meneladani perbuatan Yesus, ini dalam konteks apa dulu? Kalau hanya sekedar meneladani, Bang, perhatikan, perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Kalau kita hanya berbuat baik, itu tidak bisa menjustifikasi kebenaran. Makanya saya tadi kan tekankan, Bang Edis. Mohon izin sekali lagi saya tekankan. Kekristenan itu punya yang namanya landasan iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ditekankan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iya, Jadi kalau Anda berbuat baik, justru itu tadi, Bang. Ketika saya beriman, maka action saya, akal saya nggak nyampe. Walaupun saya sebenarnya saya punya pemahaman yang saya renungkan siang malam ya, tapi itu tidak pernah saya bawa. Saya bawa-bawa, saya gembar-gemborkan dalam pemberitaan saya kepada para tetangga sebelah. Karena apa? Karena nanti bikin mumet. Karena begini, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang tinggi, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana harus hidup. Seperti itulah kita hidup mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dengan hanya iman yang sesimpel dan sederhana itu, apakah seseorang itu tidak bisa diselamatkan? hanya beriman. Ya, beriman dan ada actionnya loh tadi. Actionnya adalah melakukan hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Gini, Bang Edis kan dari tadi sudah mention, dia baca Injil, dia baca Alkitab, tapi dia tidak paham. Saya sudah menjawab di awal. Tolong dengarkan sekali lagi, mohon izin ya Bang Edis dan teman-teman semuanya. Kekristenan itu tidak individualis. Kekristenan itu yang namanya Kristen, itu pengikut Kudus. Nah, Saya lakukan. Iya, itu poinnya. Tapi saya nggak ngerti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Artinya apa? Itulah inti Tuhan Yesus. Selain dari apa yang diajarkan daripada Tuhan Yesus, itu juga yang diwarisi oleh para rasul. Makanya, mohon izin Bang Edi, dari suku Batak, mungkin pernah mendengar Ahu Porcea, ya kan? Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Nicene Creed atau pengakuan iman rasuli itu yang berbicara rumusan Allah Tritunggal, Bang Edis. Nah, Bang Edis, sebagai orang Kristen, makanya tadi saya di awal kan sempat mention, orang-orang seperti mereka itulah yang memperkenalkan saya. Nah, jadi Bang Edis, begini, sekali lagi. Kalau seandainya ada orang dari Islam atau orang apapun yang belum menjadi pengikut Kristus, kemudian datang ke Bang Edis atau datang kepada kita yang berapologi, saya tidak merendahkan satu sama lain atau saya tidak pernah menganggap diri saya lebih unggul dari Bang Edis atau sebaliknya. Tapi mohon izin, ketika kita punya kemampuan, karunia, talenta, betul, berbeda-beda. Bang Edis karunianya mungkin di bagian bagaimana caranya paralel dengan Islam. Ya kan? Karunia setiap orang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemungkinan Tuhan memberikan karunia seperti itu ya sudah. Tapi jangan menutup kemungkinan jikalau Bang Edis mau lebih belajar lagi. Mau lebih terbuka untuk membuka kesempatan akhirnya punya karunia tambahan. Gitu loh. Jadi gini, memang arti pengikut Kristus itu tidak ruwet, betul. Tapi kalau sampai dibilang dogma ruwet, sementara Injil sederhana, itu agak, mohon maaf Bang Edis, agak bertentangan. Baik, gitu. Baik. Tapi intinya begini, yang saya sampaikan begini, Bang Joseph. Saya itu memberitakan sesuatu, kalau seperti itu pesannya ya, saya itu memberitakan sesuatu dengan gaya dan style saya. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa itu gaya atau style yang sesat. Pertanyaan ini pertanyaan penutup nih. Apakah ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, apakah itu adalah kesesatan? Okay. Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan Hypostasis Union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis. Saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Gitu loh. Kenapa? Begini, Bang Edis silahkan minum dulu. Mungkin Bang Edis, saya nggak bakalan ngulangi sebentar lagi. Sebentar ya, saya ke kamar mandi sebentar. Abang Yosef bisa jelaskan, saya tinggal ke kamar mandi bentar. Silakan. Sambil jelaskan kepada penonton, silakan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah, saya ke kamar mandi sebentar. Bicara aja. Oke.
Jadi saya nggak enak tapi ngomong. Gak apa-apa, Jadi bilang aja saya kamar mandi sekitar 30 detik. Oh. Oke. Bang Edis kan tadi sempat ngomong dalam Yohanes 14 ayat 28-29 ya, saya lupa. Yohanes 14 ayat 29 bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Oke, jadi perhatikan, ketika dikatakan Tuhan Yesus Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan untuk merujuk Yesus itu betul-betul tidak setara. Karena perhatikan, di dalam Filipi 2 ayat 6, di situ dikatakan Rasul Paulus yang walaupun serupa dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Dia itu setara. Tetapi karena dia menambah kodrat kedagingan, artinya dia menambah yang harusnya tidak menjadi bagian dalam keilahian. Jadi paham ya, teman-teman. Yesus itu menjadi manusia untuk taat sepenuhnya dan patuh kepada Bapa. Nah, perhatikan, ketika Yesus tidak setara, Bang Edis, ini akan berbenturan dengan ayat contoh. Saya bawa dalam Yohanes 14 ayat 1 misalkan Bang Edis. Yohanes 14 ayat 1 itu permulaan sebelum ayat 29. Yohanes 14 ayat 1 kata Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini kan suatu bentuk kalimat, persamaan, sinonim. Misal, Bang Edis, dalam Yohanes 16 ayat 15, "Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku." Ini kan tentang pengutusan Roh Kudus, perutusan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dikatakan tidak setara dalam hakikat, kan Bang Edi sempat mention subordinat, ya kan, sama diskusi dengan yang lalu itu, yang kemarin itu sama Bang RK. Nah, subordinat ini kan ada dua, fungsional dan ontologi. Mungkin kalau bagi Bang Edis, kalau dijelaskan di sini kan Bang Edis lebih suka yang pakai model sederhana. Jadi memang belum sampai menjelaskan ke situ. Tapi seperti yang tadi saya bilang Bang Edis di awal, tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama seperti Bang Edis. Ada 10.000, ada 20.000 pasang mata yang menyimak, belum tentu mereka semua sepemahaman. Maka timbullah berbagai macam spekulasi dan tafsir yang begitu banyak. Oke. Nah, maka, bisa saya tanggapi? Sebentar, terakhir, dikit lagi. Maka saran dari saya Bang Edis, jika Bang Edis menjelaskan sesuatu, dijelaskan saja nggak apa-apa, gitu loh, sampai selesai. Jadi nggak timbul banyak orang salah paham. Gitu. Silakan ditanggapi Bang Edis. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Jadi misal nih, ya. Ketika saya memberitakan Injil yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Oke, kalau menafsirkannya hanya satu ayat per ayat, ya tentu. Karena itu kurang lebih sama seperti Islam. Bang Edis kan sering menghadapi Islam. Bagaimana Islam cara mempertanyakan sesuatu tentang iman kita? Mereka hanya mengutip satu ayat. Yesus bukan Tuhan. Contoh Matius 7:21. Bukan setiap orang yang... Nah, seperti itu contohnya. Bukan, maksud saya jangan melebar dulu, Bang Joseph. Ketika saya memberitakan Injil yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Kalau saya itu bilang tadi, Alkitab atau Injil itu dapat diputar-balikan. Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita dalam Galatia 1. Ayat 5 sampai dengan 8, silakan dibaca. Jangan memutarbalikan Injil Kristus. Kenapa? Saya tadi sudah bilang, kalau mencomot satu ayat tanpa melihat konteksnya, mengutip-kutip ayat, apa bedanya dengan Islam yang selama ini selalu comot ayat tanpa melihat konteks? Oke. Berarti ketika saya memberitakan Injil yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti itu sesat ya? Saya tidak bilang sesat, saya bilang dibaca konteksnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dalam kemanusiaan dia menunjukkan kerendahan diri, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dan ketaatan. Gitu Bang Edis. Jadi bukan secara hakikat. Hakikat Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu memiliki sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau 1 ayat 15 itu ada di dalam Alkitab kan? Duinatur itu bukan suatu bentuk hal yang ruwet kok. Kalau Bang Edis menjelaskannya maunya Injil sederhana, Injil apa adanya itu menuliskan Yesus punya duinatur. Kalau sesat, baik. Tadi Bang Yosef mengutip ayat-ayat yang membuktikan bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus, begitu ya? Maksud Bang Yosef ingin mengatakan begitu? Equal, setara. Oke, berarti lebih tinggi. Berarti kalau kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku, Bang Yosef bilang Yesus setara dengan Bapa. Dalam konteks ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, kita Yesus menunjukkan dirinya merendahkan diri dan taat. Oke, berarti benar nggak? Berarti benar nggak bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus?
Kalau dalam konteks hakikat yang ilahi, Yesus itu setara dengan Bapa, Bang. Bapa setara dengan Yesus, equal. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Maksud saya bukan kita nggak bahas hal yang tadi tuh yang ilahi apa segala macam. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat di situ? Ya, kalau beliau mengatakan sendiri dalam konteksnya ketaatan dan kehendaknya untuk mengosongkan diri, nggak sesat. Untuk menunjukkan ketaatan. Oke, nah makanya yang saya tanyakan, ketika saya memberitakan seperti itu, apakah saya sesat? Oke, dalam pemahaman orang banyak, tadi Bang Edis sudah 4 kali saya sekali lagi menjelaskan. Tidak semua orang memahami seperti halnya Bang Edis. Jadi banyak orang yang berspekulasi. Bang Edis menjelaskan secara lebih detail saran dari saya. Kalau memang bukan maksud Bang Edis untuk mengecilkan Yesus. Seperti yang telah banyak dispekulasikan atau diduga orang. Sehingga Bang Edis punya prejudice di luar sana bahwa Bang Edis ini mohon maaf SSY. Kalau memang Bang Edis bukan. Gitu loh. Karena kan begini, orang-orang yang mempunyai keimanan Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehova itu memang menggunakan ayat ini, bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa seperti yang Bang Edis katakan. Oke, baik. Baik, kita naik ke tahap selanjutnya ya. Tadi Bang Yosef mengatakan bahwa bukti bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus adalah dengan mengatakan bahwa apa yang Bapa punya, aku punya. Gitu tadi. Bukan? Ayat itu bukan? Ya, Yohanes 16 ayat 15. Betul. Apa yang Bapa punya, aku punya. Gitu ya? Betul. Oke, misal nih. Saya seorang bapak. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu ngomong begini. Apa yang bapak saya punya, itu punya saya. Nggak salah dia ngomong gitu. Karena memang apa yang bapak dia punya, ya punya dia. Begitu. Apakah itu membuktikan bahwa anak saya bapak gitu? Betul. Nah, berarti kalau ada seorang anak nih berkata, apa yang bapak saya punya, saya punya. Apakah itu membuktikan bahwa sang anak itu setara dengan bapaknya? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Analogi Bang Edis itu tidak bisa disamakan hubungannya dengan relasi Yesus dengan Bapa. Perhatikan. Karena begini, yang saya maksudkan begini, ketika kita mengatakan bahwa apa yang orang lain pahami itu sesat dan karena itu masuk neraka, karena itu belum tentu saya nggak ada bilang orang lain itu sesat dan masuk neraka. Dia tadi nggak ada keluar kata-kata Bang Edis itu sesat dan masuk neraka. Nah, kan ini konteksnya ini kan saya kan mengatakan sesuatu. Misalnya, saya mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada dia. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang bilang, oh sesat, saksi Yehova katanya. Berarti Tuhan Yesus saksi Yehova ini kalau begitu. Nah, nggak gitu, tetapi yang saya herankan adalah, kenapa seseorang situasinya, lalu banyak orang mengatakan bahwa saya sesat, saksi Yehova dan lain sebagainya. Begitu loh. Apakah kira-kira Bang Yosef tahu waktu itu yang terjadi seperti apa? Contoh misalnya, pada waktu itu saya berdebat dengan orang-orang muslim. Kenapa saya disebut menuhankan setan? Nah, lawan bicara saya pada waktu itu muslim, saya bilang kau menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kau taklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga kau dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh dia. Kau lakukan apa yang dia mau. Kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Jam sekian kau colok-colok hidungmu, kau bersihkan ini karena begini. Karena kau dikendalikan oleh Muhammad. Apa di surga? Makanya saya bilang, Yesus punya Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mencabut perkataan saya itu. Bahwa Yesus memang punya Tuhan di dalam Bible. Pertanyaan saya kepada Bang Joseph, apakah statement saya itu sesat? Oke, saya jawab. Sesat atau tidaknya sesat, kita justifikasi kembali lagi kepada Injil yang mau Bang Edis akan gunakan sebagai penggunaan Bang Edis Muarta. Karena Bang Edis lebih memilih Injil daripada dogma. Saya kembalikan kepada Injil. Saya gak usah jauh-jauh. Yohanes 16 ayat 15 yang tadi saya mention dan kita pakai. Yesus bilang, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Kalau Yesus itu setara dengan Bapa, apakah Bang Edis bersedia ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa, apakah Bapa juga bertuhan kepada Yesus? Sebentar, kita belum ke situ dulu. Apakah Bang Yosef sepakat bahwa
Anda lebih suka Injil yang sederhana, bukan? Tapi Bang Injil Joseph belum sederhana. menjawab itu, Bang. Maksud saya begini, sebelum kita nanti membahas apakah Bapa di surga punya Tuhan, maka saya tanya dulu, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus bertuhan kepada Bapa? Yesus naik ke surga, bangkit dengan mulia, dia kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia tidak lagi bertuhan? Sementara dia sudah naik mulia. Dan Anda bisa baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 3, anak domba yang telah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di atas tahta. Sekarang pertanyaan saya, Bang Edis, sederhana. Ketika Yesus hanya hamba, dia bertuhan, apakah pantas yang berhamba dan bertuhan ini duduk di atas tahta bersama dengan yang lanjut usianya? Kenapa tidak pantas? Karena Bapa di sendiri yang memberikan. Oleh karena kesalehan dan ketaatannya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, oke. Berarti Justru karena Tuhan Yesus telah taat. Oke, silakan. Sekarang kita sudah bicara ini ya, sebentar. Dari tadi kan saya pakai Alkitab, Bang. Oke, 1 baik. Korintus 1 15 Korintus pasal yang ke-15. Ini yang surat Rasul Paulus yang orang-orang Muslim sering katakan bahwa Paulus ini membuat Yesus jadi Tuhan lain nih. Joseph, 1 Korintus 15 berapa? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, kita mulai dari ayat yang ke-25 sampai 28. Oke. Apakah sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga? Oke. Jadi saya baca nih, atau Bang Edis yang baca? Coba Bang Joseph aja yang baca, dari 25 Sampai? sampai 28, 3 ayat. Oke. 25 sampai 28, 1 Korintus 15. Surat Rasul Paulus, kemudian sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke, stop dulu Bang Joseph. Ia di situ siapa? Yesus. Oke, sebab ia Yesus, kalau ada kata ia atau kata dia dikasih keterangan aja biar nggak kita biar jelas siapa oke. ia. Paham. Saya ulang ya berarti ya. Sebab Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan Stop dulu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini ada dua. Nya siapa-siapa aja di sini. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya yang pertama siapa? Nya yang kedua siapa? Yang menaklukkan itu Kristus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan siapa di sini? Ditaklukkan Kristus. Yesus. Di bawah kaki Kristus. Oke. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Oke. Berarti yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu adalah Sang Bapa. Oke. Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, betul? Silakan dilanjut tafsir Anda menurut Anda seperti apa? Enggak tafsir. Coba biar kita nggak salah paham. Coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, di sini Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, di bawah Yesus, maka ia sendiri, yaitu Yesus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, kaki Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, Bapa di sorga, menjadi semua di dalam semua. Betul nggak kira-kira ayat ini? Oke, saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, ayat ini ditegaskan bahwa Yesus itu memerintah sampai semua musuhnya ditaklukkan, yaitu maut,
Musuh terakhirnya itu adalah maut, betul? Ya. Maka setelah semua musuhnya benar-benar ditaklukkan, di ayat tersebut dikatakan Yesus menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa. Oke? Kepada Bapa. Itu bukan berarti dia tetap menjadi hamba. Kenapa? Karena gini, ketika kemarin Bang Edis ngobrol sama Bang RK, apakah Yesus menjadi hamba, kehambaan Yesus itu sama seperti saat menjadi manusia? Bang Edis jawab sama. Padahal perhatikan, di situ telah dikatakan musuh terakhirnya telah ditaklukkan, yaitu maut, gitu loh. Yesus tunduk kepada Bapa, menyerahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya, itu bukan untuk digambarkan bahwa dia sama hamba pada saat dia menjadi manusia. Tetapi Kristus tunduk kepada Bapa untuk menjalankan misi sebagai sang anak, yaitu penekanannya yang paling utama, Bang Edis, adalah untuk kembali kepada kesatuan. Bahwa sekali lagi, Yohanes 16 ayat 15, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Maka ketika Kristus memiliki segala sesuatu yang telah ditaklukkan, dia kembalikan kepada Bapa. Gitu loh. Karena apa yang Bapa punya, aku punya. Oke, jadi sebuah program besar untuk menaklukkan dunia di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri bersama dengan seluruh menaklukkan maut musuh terakhirnya. Maka kita bukan bicara mengenai menaklukkan maut, mengenai bagaimana Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Ya, saya paham. Makanya tadi saya jawab apa? Kehambaan Yesus pada saat dia menjadi manusia untuk disalibkan itu berbeda pada saat setelah dia menaklukkan maut. Di situ kan sudah dikatakan di ayat yang ke-26. Oke, berarti sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di surga. Pada saat dia menjadi manusia di dunia. Oke, berarti masih hamba. Berarti nggak ada yang salah yang saya beritakan. Lalu kenapa saya dikatakan sesat ini? Saya heran dengan teman-teman. Di mana sesatnya saya? Oke, saya jawab ya. Saya sudah 5 kali jawab. Bang Edis, ketika kita tampil di depan publik, Bang Edis kemarin ditonton 20.000 orang lebih, betul? Ada banyak pasang mata. Belum lagi kalau mereka menontonnya bareng-bareng, dikali 2 misalkan, berlipat-lipat ganda, artinya banyak. Perhatikan, ketika Bang Edis menyampaikan sesuatu, akan ada banyak kemungkinan orang itu salah paham. Kalau Bang Edis maksudnya tidak mendiskreditkan Yesus, Anda sampaikan dengan clear, dengan jelas. Jadi orang tidak berasumsi banyak-banyak. Baik. Ini, apakah begini Bang Yosef? Apakah ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai hamba, ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai seseorang yang taat, takluk kepada Bapa di surga, apakah itu merendahkan Tuhan Yesus? Maksudnya merendahkan dalam artian apa? Kalau Anda mengatakannya dalam hakikatnya tidak setara dengan Bapak yang dari tadi saya kejar, itu baru tidak sesuai gitu loh Bang Edis. Saya agak sedikit berat ini teman-teman memahami teman-teman. Karena inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Bukan ini sebentar ya, saya buka Matius ini ya sebentar ya. Matius pasal yang sabar Bang Yosef ya. Jadi penundukan itu bersifat ekonomis Bang, bukan bersifat ontologis. Ekonomisnya itu dalam rencana keselamatan. Jadi terkait tentang hierarkisnya dalam Tritunggal itu tidak ada hierarkis, ada yang lebih rendah lebih tinggi. Mereka setara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya saja perannya itu berbeda. Misi penyelamatan Yesus itu diserahkan kepada Bapa, menyelesaikan dan merampungkan misi keselamatan. Bukan artinya Yesus itu tunduk secara ontologis, diri ilahinya Yesus itu kemudian berarti tidak setara. Karena Bang Edis memahaminya secara ontologis, bukan secara ekonomis. Nah, secara ekonomis, Yesus itu tunduk kepada Bapa itu untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan itu telah dipenuhi gitu loh Bang. Karena Yesus mengalahkan maut. Nah, kemudian diserahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya kepada Bapa. Nah, itu yang dimaknai secara ekonomis, rencana keselamatan secara keseluruhan. Nah, baru kalau misalnya pribadi ilahinya, dalam diri ilahinya. Karena berarti diri ilahinya tidak menjadi hamba. Dalam pribadi ilahi Yesus yang adalah firman Allah, itu setara dan sehakikat sampai kapanpun itu sudah final Bang. Abang boleh tanya. Kita nggak bicara setara. Kita nggak bicara setara. Apakah Yesus yang dalam pribadi ilahinya tidak menjadi hamba daripada Bapa di surga? Penundukan yang bersifat ekonomis tentang rencana keselamatan. Nah, ini yang saya maksud tadi Bang, dogma dengan Injil sederhana tadi. Yang saya maksudkan begini. Ini ya, misalnya saya baca. Coba Abang Joseph buka Matius pasal yang ke-12 ayat 18. Oke. Nanti kita bahas dogma deh.
Matius 12 ayat 18 ya. Oke, Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Oke. Yes. Ini perkataan daripada Nabi Yesaya, nubuat tentang Betul. Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan akan berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hambaku di situ siapa? Ontologis baru. Kenapa? Karena gini bang, kalau memahaminya secara ontologis itu SSY. Kalau fungsional ekonomis itu dipahami oleh kekristenan secara basic bahwa Oke, Yesus sebagai berarti juru selamat bukan satu kepribadian hamba Tuhan dan yang lain bukan kepribadian hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dua natur. Tapi dalam kehambaan Oke, itu dwinatur. ada Berarti dalam- berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dwinatur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Nah, berarti ketika kan ini orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus ku kasihi yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan yang saya bilang. Karena Oke. dalam kemanusiaan Yesus dia adalah hamba, betul. Dalam Oke, manusia Yesus hamba. Tunggal A. Betul. Itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian mendapatkan peganglah ajaran yang sehat yang sudah engkau dengar daripadaku. Semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9 Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 11 ayat 6 terakhir Tuhan Yesus mengingatkan kita. Siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Tuhan Yesus Bang Edis begitu tegas tentang ajaran. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak pernah berkuku pada ajaran yang benar dan sehat. Dan semoga kita semua banyak-banyak belajar. Gitu aja Bang Edis. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Yosep ya. Kita kasih kesempatan Terima kasih, kepada Bang yang lain ya. Ya, terima kasih Oke. banyak sudah mau dinaikkan ya Bang Edis. Shalom. Tuhan Yesus Shalom, berkati. shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke.